Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan membahas hal yang sangat menarik nih terkait dengan jelang red issue. Mengapa ya harga saham PFA naik signifikan? Oke, sebelum video ini dimulai, jangan lupa bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan kalau misalnya ada komentar, silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Kita akan mulai videonya. Saham PFA naik signifikan sebesar 80% dari level 780 ke level 1400 per 4 Desember 2023 dalam satu minggu terakhir. Kira-kira apa ya sebabnya? Pastikan videonya ditonton sampai akhir ya. Ya, PFA akan melakukan aksi korporasi red issue. Emiten farmasi PFA ini akan menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMTD atau red issue sebanyak 16 miliar saham. Mengutip keterbukaan informasi, nilai nominal sebesar 100 per saham. Bersamaan dengan aksi tersebut, PFA juga akan melakukan penerbitan waran yang menyertai saham hasil pelaksanaan HMETD. Sesuai dengan pasal 6 POJK, HMETD jumlah waran yang akan diterbitkan perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 35% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat penyataan pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikut detail timeline-nya nih. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama, pengumuman RUPSLB pada situs website KSE, situs web BEI, dan situs web perseroan pada tanggal 28 November 2023. Yang kedua, pengumuman keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana HMTD melalui situs website BEI dan situs website perseroan pada tanggal 28 November 2023. Yang ketiga, penutupan percatatan dalam perdagangan pemegang saham atau recording date pada tanggal 12 Desember 2023. Yang keempat, pemanggilan RUPSLB pada situs web KSE, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan pada tanggal 13 Desember 2023. Yang kelima, penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 4 Januari 2024. Yang keenam, pengumuman hasil RUPSLB pada situs web KSE, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan pada tanggal 8 Januari 2024. Penambahan modal dari hasil HMTD akan memperkuat struktur dan kekuatan permodalan perseroan. Selain itu, pelaksanaan HMTD akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Peningkatan modal perseroan dalam jangka panjang diharapkan juga akan meningkatkan daya saing usaha dan peningkatan hasil nilai investasi bagi pemegang saham perseroan. Mengapa harga saham PFA naik terus nih? Biasanya dalam menentukan harga pelaksanaan atau exercise price, right issue, perusahaan akan melihat harga rata-rata saham dalam 90 hari terakhir. Sehingga dengan meningkatnya harga saham PFA dalam satu minggu terakhir, membuat harga pelaksanaan atau exercise price red issue PFA akan lebih tinggi. Sehingga dampaknya nanti akan berpengaruh terhadap harga wajar atau nilai teoritis red issue suatu saham. Historical dampak red issue terhadap suatu saham. Bagaimana dampak red issue terhadap pergerakan harga saham emiten? Berdasarkan perhitungan red issue 46 emiten periode Desember 2008 hingga Juni 2011, metode pengukurannya ini dengan menghitung return saham yang mengacu pada harga saham saat cum date. Periode pengukuran yang dipilih adalah H-10, H-5, H-3, H+3, H+5, dan H+90. Berdasarkan tabel tersebut, semakin jauh dari cum date dan peluang kenaikan harga saham semakin tinggi. Dan rata-rata return dari ke-46 saham menjelang cum date terlihat semakin turun. Bahkan penurunan tersebut juga berlanjut hingga kelima pasca cum date. Penyebabnya karena harga teoritis setelah cum date turun, terutama jika harga pelaksanaan red issue di bawah harga pasar, sehingga membuat investor cenderung menjual harga saham tersebut. Selain itu, respon investor yang kurang antusias terhadap aksi korporasi ini juga diperkirakan turut menekan harga saham penerbit red issue. Meskipun cenderung turun, namun investor sebenarnya bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendulang sedikit keuntungan
asalkan investor memilih saham tersebut jauh-jauh hari sebelum Kung Date-nya. Hal ini terlihat pada peluang kenaikan yang lebih besar justru saat H-10 atau kurang lebih 2 minggu sebelumnya, yaitu sebesar 73,91% dengan rata-rata return 6,4%. Dengan mempelajari pola pergerakan harga saham terkait momentum red issue, investor diharapkan tidak perlu khawatir nih jika terjadi peristiwa serupa di masa yang akan datang. Yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari investor memiliki saham tersebut. Apakah melihat prospek emiten atau hanya memanfaatkan fluktuasi harga untuk mencari keuntungan? Jika berdasarkan prospek emiten dan diyakini masih cerah dalam jangka panjang, maka investor disarankan untuk melaksanakan red issue sekaligus menjaga persentase kepemilikan tanpa melihat gejolak harga saham yang terjadi menjelang Kung Date. Namun, jika bertujuan untuk memanfaatkan fluktuasi harga saham, investor berpeluang mendukung keuntungan dengan memiliki saham tersebut minimal 10 hari sebelum Kung Date atau masuk setelah Kung Date dan menunggu hingga minimal 90 hari ke depan. Oke, mungkin itu aja video kali ini terkait dengan pembahasan red issue PYFA. Semoga teman-teman mendapat gambaran terkait dengan red issue PYFA atau red issue saham-saham kedepannya di masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.